minimal gaji 10% atau 30% itu disumbang untuk wabah ini gitu loh, selama 4 bulan. Kalau pengen mencontoh Korea Selatan, karena pejabat-pejabat di Korea Selatan itu mengibahkan, menyedekahkan gajinya sebesar 30% untuk menangani COVID-19 ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wakil Asal Coffee. Kali ini saya akan berbicara terkait lockdown. Kenapa Indonesia harus lockdown? Nah, ada beberapa alasan kenapa Indonesia harus lockdown. Sebelumnya kita akan bahas apa yang diambil, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang diambil oleh pemerintah adalah tes massal. Apakah tes massal ini akan efektif atau enggak, kita nggak tahu ya, karena belum dicoba. Tapi kalau kita lihat bahwa Indonesia akan melakukan tes massal, itu bukan semuanya dites secara massal, tapi ada kategori, setidaknya ada tiga kategori apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil ya enggak. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ada 3 kategori yang bisa yang dites secara massal. Kategori A itu warga yang dengan resiko tertularnya paling tinggi, diantaranya itu ODP, orang dalam pantauan. Orang dalam pantauan ini yang baru datang dari luar negeri, serta pasien dalam pengawasan PDP. Juga keluarga, tetangga, temannya, serta petugas kesehatan yang ada di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, itu kategori A. Sedangkan kategori B itu warga yang memiliki profesi atau interaksi sosial yang rawan tertular, itu kategori B. Sedangkan kategori C itu orang yang memiliki gejala sakit diduga penyakit COVID-19. Dugaan tersebut yaitu tentunya dari rumah sakit atau dari pelayanan kesehatan, bukan dari diagnosa sendiri ya enggak. Nah, itu kategori C. Jadi hanya itu. Jadi nggak semuanya dites kalau kata Ridwan Kamil gitu bro. Tes massal ini kita berpikir yang bakal dites itu semuanya, artinya nggak ada kategori-kategori, jadi yang dites itu semuanya. Dan kenyataannya cuma ada 3 kategori. Nah, memang Indonesia itu lebih banyak jumlah penduduknya dibandingkan dengan Korea Selatan. Korea Selatan cuma berapa juta jiwa, Indonesia berapa ratusan juta. Untuk itu Indonesia hanya menerapkan 3 kategori, tidak semuanya diberlakukan. Karena memang banyak banget penduduk Indonesia, jadi bingung mau tesnya bagaimana. Selain tes massal, pemerintah juga menghimbau kepada warga negaranya, termasuk saya, termasuk kalian semua, untuk selalu menjaga jarak aman, social distancing, physical distancing ya enggak. Selain itu juga menghimbau kepada kita semua untuk di rumah aja, kerja di rumah, ibadah di rumah, semuanya di rumah. Sebenarnya ketika kita di rumah itu juga dalam artian yang lebih luas itu sama dengan lockdown, bener gak? Bedanya kalau lockdown itu memang kita itu di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, kecuali untuk pergi ke swalayan untuk membeli makanan, bahan-bahan makanan, itu boleh. Memang di Cina aja itu boleh, ketika di lockdown masih boleh keluar untuk beli makanan. Lockdown kan di rumah aja, nggak boleh keluar, nggak boleh beraktivitas di luar. Kan sama aja apa yang diperintahkan yang dihimbau oleh pemerintah untuk kita kerja di rumah, melaksanakan segala sesuatu itu di rumah. Kan sama aja lockdown dan di rumah aja. Sebenarnya kan seperti itu. Karena secara teori
wabah ini akan berakhir ketika semakin banyak orang yang gak kena. Kalau semakin banyak yang kena, artinya wabah ini gak bakal berakhir. Dari hari ke hari Indonesia yang terinfeksi semakin meningkat. Kita harus belajar bagaimana menghentikannya. Kita udah dihimbau di rumah aja, tapi tetap meningkat. Gimana? Itu karena yang ODP belum dikarantina, masih berkeliaran. Alhamdulillahnya yang ODP tadi mau dites secara massal, ya kan? Semoga hasilnya negatif. Nah, jadi nggak usah karantina akhirnya kan kalau udah dites dan hasilnya udah keluar. Kalau positif langsung dikarantina, diisolasi. Nah, itu kan seperti itu. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi mengadakan rapid test dengan melibatkan 30 analis yang dilengkapi alat pelindung diri, mulai jaket, helm, hingga sepatu bot. Namun ratusan tenaga medis yang menjadi peserta terlihat hanya mengenakan masker. Sejumlah tenaga medis yang mengikuti rapid test ini pun tampak berkerumun tanpa mengikuti anjuran perintah menjaga jarak sosial atau social distancing. Jujur kecewa sama sistem yang dilakukan sama Dinkes Kota Bekasi. Ini namanya mengumpulkan massa. Yang saya harapkan yang dikoordinasikan sebelum saya datang itu dikatakan bahwa sistemnya drive-thru. Tapi ternyata pas saat saya sampai di lokasi, saya lihat massa dikumpulkan sebegitu banyak tanpa APD yang lengkap, terus alat rapid testnya habis. Jadi saya sendiri hanya dapat diambil sampel darah tapi tidak di rapid test. Jadi katanya nanti diambil lagi rapid testnya. Kalau misalnya ada, darah saya dicek, kemudian kalau hasilnya positif atau negatif, nanti mereka menghubungi saya. Dari video ini kita bisa belajar bahwa memang rapid test atau tes massal itu bukan solusi. Lebih baik Indonesia itu emang melockdown. Lockdown ya di rumah aja, itu bagian daripada lockdown. Lockdown dalam skala kecil. Tapi sayangnya masih banyak orang-orang yang keluar rumah. Kenapa ketika himbauan di rumah aja masih ada yang berkeliaran? Salah satunya karena pertama, para pedagang asongan itu setiap hari harus nyari uang karena bukan gaji bulanan, bukan kerja kantoran. Karena pedagang gitu loh. Jadi pemerintah harus memikirkan hal itu juga kalau ketika di rumah aja atau di lockdown gitu. Nah, ini seharusnya pemerintah juga memberikan intensif lah kepada mereka ini gitu. Minimal gaji 10% atau 30% itu disumbangkan untuk wabah ini gitu loh. Selama 4 bulan. Kalau pengen mencontoh Korea Selatan, karena pejabat-pejabat di Korea Selatan itu mengibahkan, menyedekahkan gajinya sebesar 30% untuk menangani COVID-19 ini gitu loh. Agar para pedagang asongan tadi tercukupi kehidupan sehari-harinya. Karena itu juga bagian dari tanggung jawab pemerintah, pejabat, anggota DPR gitu. Jangan enaknya aja. Indonesia itu memiliki yang namanya kekhususan dalam hal gotong royong, di mana Indonesia itu saling membantu gitu loh. Di website kitabisa.com itu banyak sekali akun-akun yang menggalang dana untuk menangani COVID-19 ini. Nah gitu loh. Jadi Indonesia itu pasti mampu lah untuk membantu orang-orang yang tadi pedagang asongan itu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Cuma misalnya 14 hari di rumah aja. Dengan begitu Indonesia bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 ini gitu loh ya. Jadi pemerintah harus menjamin bagaimana orang-orang yang tadi asongan tadi itu tercukupi, supaya dia nggak keluar rumah, tetap di rumah aja. Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya di rumah aja sama lockdown itu sama-sama aja. Sama-sama di rumah. Cuma beda kata aja.
Artinya pemerintah sebenarnya ingin lockdown. Saya yakin ketika pemerintah memberikan intensif kepada masyarakat, maka masyarakat tersebut pasti di rumah aja, nggak bakal keluar rumah. Karena memang kebutuhan sehari-hari sudah dijamin pemerintah gitu. Kalau pemerintah aja nggak hadir, ya pasti keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga, seperti itu. Hal itu sebenarnya telah tercatat dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan UU KK nomor 6 tahun 2018. Di sana terdapat 4 kategori karantina. Yang pertama, kategori karantina rumah. Kedua, karantina wilayah. Ketiga, karantina rumah sakit. Keempat, karantina pembatasan sosial. Pembatasan sosial skala besar gitu loh. Yang sudah saya katakan tadi, bahwa pemerintah menghimbau di rumah aja itu sama dengan lockdown, sesuai dengan undang-undang tadi, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Bener gak? Ya enggak. Cuma skalanya skala rumah gitu loh, karantina rumah. Pada pasal 52 itu disebutkan ayat 1, selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Artinya, ketika dihimbau untuk di rumah aja, maka pemerintah harus menjalankan amanat Undang-Undang UU KK ini. Tuh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau bermanfaat di-share, di-like, dan di-komen apa yang kurang ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.